Perkembangan radio dimulai dari penemuan fonograf yang juga bisa digunakan memainkan rekaman oleh Edison pada tahun 1877. Pada saat yang sama, James Clerk Maxwell dan Helmholtz melakukan eksperimen elektromagnetik untuk mempelajari fenomena yang kemudian dikenal sebagai gelombang radio. Keduanya menemukan bahwa gelombang radio berbentuk bulatan. Riak gelombang yang dihasilkan akibat benda yang jatuh tersebut secara sederhana dapat menggambarkan bagaimana gelombang radio merambat. Usaha tersebut dilanjutkan dengan Marconi yang kemudian memanfaatkan penemuan itu untuk mengembangkan sistem komunikasi melalui gelombang radio pada tahun 1896. Perkembangan siaran radio jaringan dilakukan oleh RCA yang pada tahun 1926 membuat jaringan NBC, National Broadcasting Corporation. Sistem siaran jaringan membuat biaya siaran tiap stasiun menjadi murah. Setelah itu, sistem siaran jaringan masih bertahan hingga masa Perang Dunia Kedua. RCA memiliki pesaing baru yaitu CBS, Columbia Broadcasting System, yang dimiliki oleh keluarga Paley. Pada tahun 1928, CBS awalnya dikembangkan untuk menopang penjualan sekutu yang memang menjadi core bisnis kelompok CBS. Namun, CBS kemudian berfokus pada hiburan dan berita. Radio kemudian memasuki masa keemasan, yakni pada sebelum Perang Dunia Kedua. Ketika itu, radio adalah wahana informasi, hiburan, sekaligus teman. Pada tahun 1960, radio memasuki masa penting dengan dikembangkan teknologi siaran menggunakan frekuensi FM. Teknologi FM ditemukan oleh Edwin Howard Armstrong yang juga dikenal sebagai bapak penemu FM. Perkembangan teknologi FM diikuti dengan boomingnya pendirian stasiun baru radio. Menghadapi kenyataan ini, peraturan kepemilikan diperlonggar, sehingga memungkinkan jaringan untuk memiliki lebih banyak stasiun radio. Sejarah mencatat bahwa pada tahun 1962, PCC merevisi peraturan penggunaan ranah FM untuk siaran komersial. Dengan revisi tersebut, mendorong lahirnya 3.000 stasiun baru di seluruh Amerika Serikat pada tahun 1963. Nah, sekarang jadi tahu kan sejarah perkembangan radio di dunia? Kira-kira ada yang tahu nggak ya sejarah perkembangan radio di Indonesia? Perkenalan bangsa Indonesia dengan teknologi penyiaran radio terjadi sekitar akhir dasawarsa 1920-an di Surakarta. Waktu itu, penguasa Keraton Mangkunegaran, Sri Mangkunegoro VII, menerima hadiah dari seorang Belanda, sebuah pesawat radio penerima atau receiver. Pesawat itu kemudian digunakan Mangkunegoro VII beserta permaisuri untuk mendengarkan pidato Ratu Wilhelmina dari Belanda dalam sebuah siaran langsung dari kota Eindhoven tahun 1927. Bagi orang yang hidup pada zaman itu, adalah suatu hal yang luar biasa, bisa mendengarkan secara langsung suara dari negeri seberang dengan suatu benda mati yang serupa dengan kotak kayu. Sebuah buku terbitan tahun 1936 menggambarkan suasana masyarakat pada awal mula perkenalan bangsa Indonesia
dengan teknologi penyiaran radio. Berikut ini penggambarannya. Sungguh pun pada waktu itu suaranya masih belum sempurna kalau ditimbang dengan suara radio waktu sekarang. Akan tetapi, oleh sebab dianggapnya sangat mengherankan, maka sekalian pendengar itu pun tiada berhentinya menggoyangkan kepala karena amat takjubnya bercampur senang yang bukan kepalang mendengar suara-suara musik yang tiada ketahuan dari mana asalnya. Sehingga tercengang-cenganglah mereka itu. Apabila di dalam tustel terdengar suara orang berkata-kata, sekalipun hanya berbisik-bisik, maka senang dan tertawalah sekalian pendengar itu. Sebaliknya, jikalau tustel itu sedang dicocokkan buat mencari baris gelombang yang selaras, biasanya terdengar suara bersuit-suit sangat keras. Terkadang juga bergelegar seperti geluduk dan sering pula menggero seperti mengaumnya seekor harimau. Maka terkejutlah sekalian pendengar karena ketakutan. Buku ini ditulis tahun 36 yang berusaha menggambarkan tentang peristiwa tahun 27. Menurut penulisnya, radio yang ada tahun 27 itu sudah ketinggalan zaman menurut orang yang hidup di tahun 35. Jadi sekitar 10 tahun itu memang sudah terjadi perkembangan teknologi penyiaran yang pesat. Pada tahun 1930, Sri Mangkunegoro VII mendirikan stasiun radio, semacam radio komunitas dengan nama Perkumpulan Kring Karawitan Mangkunegaran, disingkat PK2MN. Dengan adanya stasiun radio itu, musik kelenengan disiarkan melalui radio. Di Solo, menurut sebuah catatan, terdapat sekitar 20 pemilik pesawat radio yang ada waktu itu disebut dengan radio tustel. Siaran yang diputar adalah gamelan Jawa, ketoprak, dan wayang orang. Perkembangan stasiun radio PK2MN tampaknya agak kurang bagus dari segi teknik dan manajemen. Kemudian timbul gagasan untuk mendirikan sebuah stasiun radio yang baru, baik secara organisasinya maupun peralatannya. Pada hari Jumat tanggal 1 April 1933, diselenggarakan pertemuan di gedung Sosiet Sasono Suko, Surakarta. Acara yang dimulai jam 7 malam itu menghadirkan pembicara Raden Mas Insinyur Sarsito Mangunkusumo, seorang kepercayaan Sri Mangkunegoro VII. Dalam rapat itu, Sarsito mengkaitkan pendirian sebuah stasiun radio dengan semangat kebangsaan. Menurut Sarsito, pendirian pemancar baru yang modern sangat penting bagi martabat bangsa Nusantara. Lewat pemancar baru, nanti akan dilestarikan dan dikumandangkan kesenian Nusantara. Mati hidupnya kesenian adalah tolok ukur dari derajat suatu bangsa. Rapat yang diselenggarakan tanggal 1 April 1933 itu kemudian melahirkan stasiun radio baru yang diberi nama Solose Radio Vereniging atau SRV. Forum kemudian sepakat memilih ketua Insinyur Sarsito Mangunkusumo dan sekretaris Sutarto Harjowahono. 9 orang yang hadir kemudian merogoh kantong masing-masing untuk memberikan kontribusi pertama sebesar Rp1. Maka dengan modal awal Rp9 itu, SRV maju melangkah. Namun SRV belum dapat mengudara secara maksimal. Pada awalnya hanya menggunakan pemancar bernama JDA2 karena belum memiliki pemancar yang memadai. Pemancar harus dipesan ke perusahaan telepon dan telegram di Bandung
melalui tawar-menawar yang alot, menyangkut soal harga dan tentu saja kendala politis. Maklum, pada saat yang bersamaan, pemerintah Hindia Belanda juga sedang mempersiapkan berdirinya stasiun radio baru yang kemudian dikenal dengan nama Nirom. Dengan bantuan dana dari Mangkunegoro VII, akhirnya pemancar bisa terbeli. Pemancar baru akhirnya tiba di Solo hari Sabtu Kliwon 5 Januari 1934. Pemancar kemudian ditempatkan di gedung sementara, yaitu Pendopo Kepatihan Mangkunegaran atas izin Patih Mangkunegaran, Kanjeng Raden Mas Tumenggung Sarwoko Mangkukusumo. SRV kemudian menempati pendopo untuk melangsungkan siaran-siarannya. Siaran perdana SRV tersebut pada saat itu langsung disiarkan ke negeri Belanda. Ternyata siaran itu dapat diterima dengan baik. Terbukti datang telegram dari negeri Belanda yang menerangkan bahwa siaran sudah dapat diterima dengan jelas di Eropa. SRV juga kemudian membangun jaringannya di luar kota, yaitu di Batavia atau Jakarta, di Bandung, Surabaya, Madiun, Semarang, Purwokerto, Yogyakarta, dan cabang terakhir di Bogor.